Kayaknya ada penelitian ya Pak yang sudah mengetahui berapa lama si virus itu bisa tetap berada di bertahan di permukaan tertentu, tergantung. Yang paling lama kira-kira yang paling lama kaca, kayu, plastik. Ya. Jadi ini kayu itu 4 hari. Kaca 4 hari. Plastik 5 hari. Jadi kalau ibu belanja atau mahasiswa tuh pada belanja ke Indo ke sebuah minimarket ya, minimarket terserah mau jenisnya apa ya, atau ke pasar. Nah di plastik itu kerentanannya itu adalah bertahannya virus tadi itu kisaran 5 hari. Itu sudah diteliti tentang bagaimana bertahan hidup. Yang paling cepat hilangnya siapa di mana? Di sarung tangan. Ya sarung tangan itu kisaran sarung tangan medis lapanya. Bukan berarti habis ini cari sarung tangan nggak butuh ya, kita nggak butuh ya, butuh sih, tetapi ada yang lebih membutuhkan ya, ada yang lebih membutuhkan para tenaga medis yang kasihan tuh nggak ada lagi masker, nggak ada lagi sarung tangan, baju APD nggak ada ya, sampai kasihan sih sebenarnya ngelihatnya sampai pakai jas hujan gitu. Ada yang pakai sampai kantong sampah Pak. Iya pakai kantong sampah ya. Sampah yang hitam itu dipakai buat pengganti APD. Oke, baiklah. Karena kemarin tuh ada di meme di Instagram, bukan meme misalnya, ada video di Instagram atau foto di Instagram. Mungkin kenapa APD bisa langka? Itu karena dipakai sama ada ibu-ibu itu kayak ibu-ibu sosialita kayak Raya gitu ya. Oke, baik. Dia pakai APD ke sebuah mall. Belanja. Pakai clutch, tetap pakai clutch. Ada misalnya kalau saya bilang tuh kan ada terlalu overreaktif, terlalu panik, tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya. Dia jadi pakai belanja, beli sayur, beli daging, pakai APD lengkap. APD itu warna putih, Bu, yang kayak baju alien, baju astronot itu. Jadi dia warna putih semua, dia pakai kacamata, pelindung, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan atau enggak sih dia itu ya? Pakai sarung tangan. Lalu dia bawa clutch kemana-mana, clutch dompet dia itu dibawa kemana-mana. Secara walaupun dia pakai itu, dia melindungi dirinya. Dia tahu nggak sih cara membuka APD seperti apa, cara membuka sarung tangan seperti apa. Sebenarnya itu hal yang tidak perlu dilakukan oleh kita yang tidak berhubungan dengan pasien. Sebenarnya itu harus yang ditekankan. Padahal untuk membuka itu, jadi ketika kita membuka sarung tangan, itu sarung tangan itu harus dibersihin dulu. Cuci di pakaian sanitizer, dicuci dengan hitungan ya, dengan semuanya ya, dengan langkah 20 detik itu. Lalu dibuka satu, buka dua, dan bukanya itu bukan kayak gini bukan. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya. Lalu nanti itu cuci lagi, kan udah kelihatan tuh, cuci lagi. Baru buka masker, habis buka masker langsung dibuang, cuci lagi. Buka APD-nya, cuci lagi. APD-nya pun itu harus cuma boleh dipakai sekali. Jadi kalau mau pakai langsung harus buang, nggak boleh dicuci, cuci kering gitu ya, nggak bisa, karena itu nggak boleh dipakai lagi gitu. Mungkin dengan adanya kita tahu virus itu berada di plastik paling lama gitu ya. Mungkin setelah ini ibu-ibu juga bisa mulai go green kali ya. Nah ini jadi sebenarnya nggak pakai plastik ibu-ibu. Jadi teman-teman kalau mau belanja pakai bawa tas sendiri gitu ya. Bawa tas sendiri dari rumah. Jadi banyak positifnya sebenarnya. Ya sebenarnya COVID ini ada dasarnya sih sebenarnya. Mungkin bumi terlalu lelah dengan aktivitas manusia. Dia lagi bersih-bersih diri gitu ya. Jadi kita juga harus bersih-bersih diri. Jadi kita harus mendukung supaya mungkin Tuhan tahu bahwa sekarang bumi sudah sangat lemah gitu ya, dengan banyak kotoran-kotoran, banyak sampah-sampah yang harus dimusnahkan gitu ya. Harus dibersihkan. Nah, dengan cara ini, dengan ada plastik yang 5 hari bertahan virusnya, maka kita nggak boleh pakai plastik lagi. Seharusnya kita kurangi gitu ya. Jadi setidaknya pakai apa sih, keranjang ya, kayak balik ke zaman dulu deh, ibu-ibu dulu kan sering bawa keranjang belanja bawa. Nah, dengan bawa keranjang belanja itu bahan-bahan bakunya itu langsung dicuci pulangnya. Si keranjangnya juga langsung dicuci. Setidaknya itu terpapar virus yang dibawa ke rumah itu menjadi lebih sedikit sebenarnya. Dan ibu tahu asalnya dari mana kan? Asalnya dari mana? Dari rumah, maksudnya bawanya dari rumah gitu. Bukan kita belanja ke pasar dikasih plastik oleh pedagang. Nah kita nggak tahu plastiknya dari mana. Ya meskipun tadi dari Tiongkok kali bawa virus, enggak, itu hoax ya. Jadi enggak seperti dari itu. Dari Wuhan gitu. Ternyata karena dasarnya Wuhan. Ternyata produksi Hubei, Wuhan sana ya Hubei. Dari Hubei tidak seperti itu ya. Jadi pasti karena kita nggak tahu asalnya, cuma mungkin karena tadi langkah waspada kali ya Pak ya. Langkah waspada, jadi kita harus menertibkan diri sendiri dulu gitu ya, sebelum kita merongrong orang lain gitu ya. Tuh. Nah,
Terus kemudian tadi kita ngomong-ngomong udah inkubasi gitu ya. Nah, inkubasi itu awalnya kan cuma 5 hari kalau nggak salah ya. Pertama 5 hari lalu ditingkatkan jadi 14 hari. Ya, diperpanjang karena ternyata ada juga yang 5 hari itu nggak ada gejala gitu ya. Ternyata setelah 14 hari ada. Nah, makanya diperpanjang gejalanya gitu ya. Jadi memang ada yang membandingkan antara flu biasa dengan COVID lalu dengan pneumonia ya, pneumonia dibandingkan. Betul. Sebenarnya ada beberapa yang ada di COVID itu tidak ada gitu ya. Di COVID itu kalau seandainya kalau yang biasa itu bla 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 bla. Di COVID tuh nggak ada. Berarti kalau seandainya ciri-ciri yang kayak gini kalau nggak ada di COVID berarti bukan COVID. Ternyata semakin kesini malah menunjukkan yang tidak termunculkan di COVID pun ternyata pas dites itu ternyata COVID-19. Jadi mix gitu ya si gejalanya itu. Jadi balik lagi sebenarnya tadi tentara di tubuh kita itu seperti apa menghadapi si virus tadi gitu ya Pak ya. Ada yang jelas dia sesak nafas gitu ya. Tapi bukan berarti setiap orang sesak nafas orang dia asma gitu, ternyata bukan COVID. Nah, makanya juga orang asma perlu hati-hati dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Tapi memang paling dominan sih kalau seandainya sudah menunjukkan gejala seperti demam, batuk, sesak napas kayak gitu, itu sebenarnya sudah mengindikasikan ke arah sana, ke arah COVID-19. Jadi memang kita harus aware itu. Jadi mungkin itu adalah syarat mutlak mungkin ya, syarat mutlak bahwa kalau ada demam, batuk, dia sesak napas itu oke. Dia harus periksakan diri ke dokter, betul. Ya ke rumah sakit yang sudah rujukan dari si COVID-19. Tetapi kalau seandainya cuma baru batuk, makanya baru batuk itu tolong diinkubasi dirinya selama 14 hari, jangan ketemu orang dulu. Di kamar aja, dia perlu ketemu sama keluarga. Kalaupun ketemu sama keluarga ya harus jaga jarak tadi. Intinya di situ sebutannya isolasi mandiri. Yang mengisolasi mandiri diri kita sendiri. Nah, di situ kalau saya udah batuk udah pakai masker. Nah, di situ baru butuh masker ya. Jadi kalau udah merasa batuk itulah baru saatnya Anda mencari masker lalu Anda gunakan. Bukan sebelum batuk Anda gunakan gitu ya. Tujuan gitu ya. Supaya kalau ibu punya anaknya yang sebelumnya nggak terpapar, jadi setidaknya ludah-ludah atau cairan-cairan yang batuk tadi itu nempel cuma di masker tadi, nggak nempel, nggak terlempar nggak nyebar di rumah gitu ya. Gitu. Nyebar di rumah. Nah, itu jadi bukan berarti ketika batuk dikit gitu langsung ke dokter ke dokter gitu, nggak gila dokternya nanti meriksa Bu ya kan. Kasihan dokternya. Terus kayak anak demam dikit jangan COVID. Jangan parno dulu Bu, kan belum tentu gitu ya. Anak demam siapa tahu giginya tumbuh kan gitu bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, jadi seperti itu mungkin nggak boleh terlalu panik gitu. Bu, pertanyaannya kalau seandainya kita nggak punya masker, kan masker udah langka katanya, itu gimana ceritanya? Oke, kalau masker udah langka ya, jadi kita kalau misalnya batuk, nah tadi itu harus ditutup kan, selalu ditutup. Nah, kita bisa pakai tisu atau sarung tangan lah ya, yang paling itu tuh sarung tangan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman saya tapi lebih prefer ke tisu sih Bu. Iya. Lebih prefer ke tisu karena sarung tangan karena tidak ada manusia yang serajin habis batuk sekali dicuci. Ya nggak ada. Tapi emang kita rekomendasi ke tisu. Kalau tadi dibilang kalau cinta lingkungan tapi pakai tisu, nggak cinta lingkungan is okay pada saat ini, pakai tisu is okay lah, nggak apa-apa. Ketika gitu batuk saja ya. Ketika batuk saja gitu. Jadi pas batuk, Bu pakai tisunya langsung. Tidak dikantongin. Masih kayak gini, masih tadi ada tisu, ada bagian yang batuk sebelah kini dilipat, bagian ini belum kena gitu. Tidak, tapi ketika batuk langsung dilip itu, langsung buang ke tong sampah. Jadi jangan dibiarin, jangan diletakkan di atas meja, di atas meja itu malah sembarangan. Mungkin disusun ya berapa tisu yang sudah gue pakai, ya menunjukkan berapa kali gue batuk gitu ya. Enggak juga gitu ya. Iya, jadi pakai tisu boleh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah itu kreatif, bisa tuh bikin masker sendiri, dijahit. Ya, dijahit boleh. Itu kalau misalnya memang gabut gitu ya. Iya, gabut. Dibandingkan bergosip kan dengan tetangga-tetangga, lebih baik kreatif apa istilahnya itu, merajut atau membuat kerajinan gitu ya. maskernya berbagai motif gitu ya. Setidaknya gitu. Tapi jangan dijual mahal-mahal nanti ya Bu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tadi udah tahu nih kita gejalanya seperti apa. Nah, ketika kita bertemu misalnya nih Pak, nggak sengaja tuh di jalan, nah kita kan masih beraktivitas juga nih di luar. Nah, mungkin ibu-ibu juga kan perlu ke pasar gitu ya. Mungkin bisa belanja online sayur-sayuran. Ada gitu sekarang yang pakai gara-gara COVID ini, jadi yang memiliki jiwa jualan online itu entrepreneur itu ya.
dia sudah buat jualan untuk sayur-sayuran. Ada tuh dosen cara yang jualan tuh. Bagus berarti ya. Promising cemerlang deh itu idenya, mencari kesempatan dalam kesempitan dia. Bagus. Ya nggak apa-apa, asalkan harganya nggak mahal ya. Nggak, kalau nggak salah sih nggak mahal sih, beda-beda tipis aja. Bagus berarti ya, bisa itu ya rekomendasi. Nah jadi sekarang kalau misalnya kita sudah tahu seperti itu, pencegahan dan treatmentnya, nah itu seperti apa gitu kan untuk kalau misalnya kita sudah bertemu, oh itu kayaknya batuk-batuk nih, dia demam juga, dia sesak napas juga, udah kan pasti kita parno, curiga pasti, wah COVID nih. Supaya ibu tidak bertemu dengan orang itu, ibu diam di rumah. Iya, diam di rumah. Kalau terpaksa banget nih Pak, kan nggak semua orang bisa kerja dari rumah. Nah, misalnya nggak bisa kerja di rumah, ketemu tuh orang, misalnya yang jualan di pasar PKL kan, pedagang kaki lima, berarti praktek kerja lapangan bukan? Yang pekerja pedagang kaki lima. Kasihan kan ojol-ojol gitu kan. Nah, jadi ya tadi kalau seandainya memang dia harus berinteraksi dengan orang luar, semuanya dia ketika pulang nantinya, pulang itu langsung bajunya dibuka, enggak langsung di depan pintu langsung buka baju gitu ya, masuk ke rumah cuci, dulu langsung dibuka, langsung dicuci kalau bisa ya, langsung mandi, jadi nggak perlu golek-golek dulu di kursi, di sofa atau di tempat tidur, saliman dulu nggak ada. Di saat seperti ini kehidupan kita yang soliter atau yang agak introvert mau sendiri-sendiri aja di saat sekarang ini sangat dibutuhkan dibandingkan yang sosialita berkumpul kemana-mana gitu ya. Nah, kita juga harus sering cuci tangan. Nah, maksudnya di sini cuci tangan itu setelah kita memegang hal-hal yang mungkin di luar gitu ya Pak ya, di luar atau berinteraksi dengan orang-orang di luar seperti itu. Nah, tapi kita juga harus sering membersihkan meja, membersihkan meja, perlengkapan gitu kan. Tadi kita sudah tahu ya bahwa dia itu masa hidupnya seperti di kayu di plastik gitu ya. Jadi kita sering membersihkan. Nah, ini mungkin poin kedua dari positifnya adanya COVID kali ya Pak ya. Kita harus tadi kan ramah lingkungan gitu ya, nggak pakai plastik. Nah terus kemudian rajin bersih-bersih gitu ya. Mungkin yang biasa mandi sekali sehari gitu ya Pak, jadi 2 kali sehari misalnya. Yang biasanya makan nggak cuci tangan, harus cuci tangan. Cuci tangannya itu kalau bisa tuh cuci tangan yang memang benar-benar cuci tangan gitu ya, 20 detik pakai sabun. Misalnya kan kalau orang yang jualan itu kan nggak setiap itu ketemu orang cuci tangan, Nah mungkin sekarang itu kalau ada yang jualan di luar, yang ibu-ibu yang harus berinteraksi di luar, boleh sih bawa hand sanitizer, walaupun hand sanitizer itu sudah agak susah ya ditemukan. Bisa juga buat ibu pakai alkohol 70%. Jadi kalau seandainya ibu susah menemukan hand sanitizer, boleh pakai alkohol 70%. Tapi memang efeknya kalau pakai alkohol 70% nanti tangannya kering. Tapi kalau seandainya ibu lebih memikirkan yang penting gua sehat, gak bawa virus, gak apa-apa kulit gua kering kerontang, is okay, gak masalah, pakai alkohol aja gitu ya. Kalau maupun ditambahkan dengan kalau ada yang lidah buaya atau apa sih aloe vera yang yang heboh-heboh di minimarket itu boleh ditambahkan supaya itu moisturizing supaya tidak terlalu kering. Nah jadi review skincare gitu jadinya ya. Jadi intinya adalah yang pertama stay at home, jadi bertahan diri di rumah dengan gimana pun caranya. Ketika sakit itu memang harus wajib. Nah kalau seandainya pun nggak sakit sekarang, emang harus kalau bisa di rumah sekarang. Itu adalah treatment terbaik yang harus kita lakukan sekarang adalah kita diam di rumah. Kalau memang nggak terpaksa sama sekali melakukan aktivitas di luar, kalau masih bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah gitu ya. Tetapi kalau ceritanya harus keluar ya, kalau udah keluar itu beda lagi ceritanya, karena itu untuk mencari nafkah atau untuk supaya dapur ngebul gitu ya. Itu harus rajin-rajin cuci tangan ketika ketemu, ketika pulang harus langsung bersih-bersih, mandi gitu ya. Ketika masuk pun kalau bisa itu sandal kalaupun biasanya dibawa masuk ke dalam rumah, kalau yang ternyata sendalnya kayak raya gitu ya, letakkan di depan aja gitu ya. Betul. Kalau di rumah pun sering misalkan mungkin ketika masuk tetak lantainya itu pakai lewatin kaki, rajin-rajinlah ngepel ya, rajin-rajinlah ngepel pakai desinfektan. Desinfektan kan mahal, susah ditemukan. Desinfektan boleh kalau seandainya nggak, ternyata heboh tuh ibu-ibu di Lampung. Ibu-ibu di Lampung kan sosialita kayak raya kan banyak tuh ya. Kalau seandainya ternyata pasti bilang hand sanitizer, habis hand sanitizernya. Enggak, bentar lu. Yang hand sanitizer, terus apa tadi kemarin itu yang heboh juga, masker habis. Sekarang katanya harus didesinfeksi. Desinfeksinya apa? Wipol bla 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 bla. Ternyata
habis juga. Nah, boleh pakai By Clean. By Clean-nya itu nanti kan ibu nyuci tuh ya. By Clean itu 2 tutup botol dicampurkan ke air 5 liter. Nanti disemprotkan tuh di pel tuh lantainya, ngepel. Ingat ya, sebenarnya penggunaan desinfektan itu bukan disemprot sembarangan ya, bukan disemprotkan ke dunia, ke alam-alam, ke udara, itu enggak ya, gitu enggak. Ke muka orang gitu ya Pak ya. Karena prinsip desinfektan itu adalah mematikan mikroorganisme yang ada di jaringan mati. Jaringan matinya misalnya apa? Meja, tembok, kayu, gagang pintu. Nah, itu yang paling harus sering didesinfeksi. Nah, yang seperti itu sebenarnya. Bukan yang kayak kalau saya nonton di TV kan udara-udaranya disemprot ya, tidak memiliki tujuan yang bermakna gitu ya. Kalau bisa itu adalah bagian kalau di rumah ya, kalau mau desinfeksi itu lantai, meja, gagang pintu yang paling sering digunakan. Jadi kalau mungkin ngelapin kursi juga Pak. Habis keluar kita duduk kan. Boleh gitu juga. Gitu boleh ya. Tapi yang paling utama itulah gagang pintu. Karena baru masuk, Anda datang dari luar, tok buka pintu. Buka pintu, lalu masuk, megang apa? Pokoknya ceklekan apa tuh namanya? Ceklekan lampu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dilap pakai desinfektan. Gitu ya. Memang tidak ada penelitian yang mengatakan itu akan mematikan virus, memang tidak ada, memang karena memang tujuannya adalah mematikan mikroorganisme. Tapi memang pada dasarnya virus ini kan isinya si COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini adalah virus yang komponen penyusunnya itu lemak. Jadi secara teoritik kalau orang yang peneliti dan orang-orang yang sudah paham dengan virus itu, bahwa kalau isinya lemak bisa dihilangkan dengan hal yang bisa menghancurkan lemak. Salah satunya sabun, ya desinfektan. Kan toh kita mencuci itu tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di penempel di kulit kita. Misalnya cuci piring pakai kan tuh sabun tuh ceritanya. Kan iklan apa? Saya sebutin merek, oke lah terserah ya. Oke, jadi sabun cuci piring, sabun cuci piring kan itu ada lemak-lemak, tetesin, bekas-bekas minyak itu kan lemak-lemak tuh, tetesin, buyar tuh semuanya. Nah, prinsipnya sama sebenarnya. Prinsipnya sama, itu virus isinya lemak, ketika dikasih itu maka dia akan rontok tuh virusnya. Lalu luruh bersama air yang mengalir ketika kita cuci. Nah, kalau bisa nyuci tangannya itu pun yang pakai sabun gitu ya? Pakai sabun, air mengalir. Jangan betul. Ember di tangan cek cemplungin, sama aja bohong. Gitu terus nanti dibilasnya di situ juga. Dibilas di situ juga ya. Sama gitu. Makanya kenapa himbauannya adalah air yang mengalir gitu ya. Jadi intinya sebenarnya virus itu semuanya mirip-mirip. Jadi kan dia punya baju yang namanya lemak tadi ya Pak ya. Nah, jadi lemak itu kalau mungkin bahasa kita awam kayak minyak lah, sama ya, minyak, mentega gitu. Nah, itu pasti akan hancur kena sabun gitu ya. Nah, terus kemudian dengan hebohnya seperti ini kan katanya obatnya belum ditemukan nih Pak. Belum. Vaksinnya jadi obatnya belum ditemukan ya? Walaupun heboh sudah dikatakan bahwa Indonesia memesan obat berapa itu bukan vaksin, bukan yang untuk target virus ini. Betul. Jadi sebenarnya sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang spesifik terhadap virus ini sebenarnya. Tetapi memang beberapa peneliti sudah melaporkan bahwa ada beberapa senyawa obat yang memang mengindikasikan bisa menghambat si kerja dari virus ini. Pertumbuhan dari virus ini. Atau mungkin bisa ngeblok bagian penempelan virusnya. Jadi virus ini tuh masuk ke tubuh kita, ke tubuh kita. Ini sel kita, tubuh kita. Ketika masuk dia harus nempel dulu sesuai. Nah, mungkin bisa ada obat-obat yang nempelin supaya ini nggak cocok, mencegah. Jadi ada ngeblok, ternyata ini nggak bisa masuk, ada ngeblok kayak gini. Jadi nggak bisa nempel, jadi nggak bisa terjadi penyakit. Nah, itu memang obat-obatan itu sudah banyak yang beredar, banyak yang melaporkan. Misalnya UI dan IPB itu melaporkan bahwa ternyata jambu biji itu memiliki jambu biji merah biji merah itu memiliki kandungan senyawa yang bisa menghambat kerja virus, katanya memperbanyakkan virus jadi bisa dihambat. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa emang jambu biji merah itu memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, karena memang memiliki nutrisi yang sangat banyak, mengandung vitamin C yang sangat banyak, lalu memiliki senyawa-senyawa tadi gitu ya. Nah, senyawa-senyawa tadi sebenarnya itu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi goalnya sebenarnya obat-obat yang beredar, informasi-informasi yang beredar itu adalah sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ketika balik ke tentara kita tadi, meningkatkan tentara kita tadi. Jadi kita ibaratnya kayak menutrisi apa yang sudah kita punya, supaya dia bekerja dengan maksimum.
setelah itu kita sudah mengkonsumsi itu dengan baik tapi masih terjadi, itu wallahu alam, itu kuasa Tuhan. Kita harus gimana juga nggak bisa juga. Oke, selain heboh obat tadi kan ya, jadi obatnya itu sebenarnya tidak untuk virusnya ya, tapi untuk gejalanya ya. Iya, benar. Misalnya kalian demam, biasanya demam minum apa? Biasanya demam minum paracetamol. Paracetamol. Jadi, oh dok ini saya demam, ya udah kasih ke paracetamol. Dok saya batuk, ya dikasih obat batuk gitu. Artinya obat-obat yang ada sekarang itu berdasarkan gejala dulu. Nah, berdasarkan gejala dulu, dan obat-obat yang ada masih menghambat, bukan langsung spesifik untuk si COVID ini gitu ya. Jadi memang orang pada heboh tuh gara-gara pemerintah mengambil obat Avian dan kloroquine, langsung pada heboh beli kloroquine. Padahal sebenarnya Avian itu untuk salah satu obat yang bisa untuk menggugurkan kandungan kalau nggak salah itu. Mungkin. Ya, itu. Intinya dua-duanya itu obat yang keras gitu loh. Intinya dua-duanya obat yang keras, jadi nggak boleh asal beli, gitu nggak boleh. Jadi sebenarnya itu poinnya adalah kita harus bijak ya sebenarnya. Kalau seandainya memang belum butuh sekali, tolong jangan dilakukan gitu ya. Betul. Karena memang biarlah tenaga medis yang merekomendasikan kita harus ngapain gitu ya. Memang boleh kita belajar dari Google, boleh, tidak ada yang melarang. Tapi ketika kita belajar dari Google, itu akan menjadi informasi yang kita dapatkan itu menjadi salah cerna. Jadi misalnya kayak dibilang ada kloroquine atau Avian atau apa itulah, tiba-tiba pas tahu, aduh kayak gue worry banget, gue takut mati, gue banyak dosa, berkelimang dosa gitu ya. Terus tiba-tiba gue harus beli gitu ya, harus beli supaya ngestok tuh semuanya. Terus minum, karena obat-obatan itu juga ada memiliki namanya. Ketika kita minum, nanti tubuh kita itu ada efeknya, nanti ada resistensi gitu ya. Ada resistensi. Nah seharusnya nanti ternyata wabah itu kan nggak selamanya COVID ya, bisa jadi nanti ketika malaria gitu ya. Ternyata pas kita minum kita nggak ngefek lagi ke malaria, itu malah lebih menyebalkan lagi. Gitu. Selain obat tadi kan, memang obatnya memang belum spesifik ada gitu belum ya Pak. Nah, jadi memang nutrisi-nutrisi yang ada itu untuk mempersenjatai tentara kita tadi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini nih yang mungkin bikin semakin menurunkan kemampuan tentara kita. Panik, Pak. Iya. Nah, panik sama stres itu justru membuat tentara kita itu lemah, nggak punya senjata sama sekali. Nah, dengan seperti itu akan gampang terserang. Padahal tadi kan kita merasa, oh sehat nih, gue sehat nih, masih muda gitu kan, masih remaja gitu, ABG, teenager, ABG gitu ya. Tapi kita stres gara-gara tadi ya terlalu panik gitu ya. Terlalu panik itu juga bisa menurunkan sistem imun. Sebenarnya banyak orang yang nanya ke saya. Oh, gitu. Kan saya masih ke kantor tuh kan, masih ke kantor karena memang miskin kuota gitu ya, karena kosan di tempat saya tinggal itu sinyalnya jelek gitu ya. Jadi kalau kayak untuk ngajar secara e-learning pakai Zoom pakai itu habis nggak kuat dari jadi kuota dari curhat jadi nggak kuat kuota, beban mental, emosi nanti kan emosi macet-macet, ternyata di capture muka saya lagi entah gimana gitu ya. Nggak ada penjelasannya COVID menyerang gitu kan, jadi terpotong kan ya. Jadi saya harus ke kantor terus setiap hari. Cuma hari Kamis kemarin baru libur gitu ya. Ditanya takut nggak? Takut sih gitu ya. Tapi deg-degan berangkat tuh deg-degan sih. Pakai masker nggak? Enggak, saya bilang kayak gitu. Terus kok bisa biasa aja ya? Kalau seandainya saya panik, saya stres, maka itu justru untuk melemahkan imun tubuh kita, gitu ya. Betul. Justru malah itu mempercepat proses yang seharusnya itu bisa dilawan oleh sistem imun tubuh saya, itu malah jadi lemah hanya karena itu doang, gitu. Sebenarnya yang saya lakukan itu tidak, kalau bisa diminimalkan kalau mau berinteraksi dengan orang, gitu ya. Karena apa? Dengan kita berinteraksi dengan orang, ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika ada satu orang yang terinfeksi, lalu dia berinteraksi dengan orang lainnya selama 5 hari saja, maka dia sudah bisa menginfeksi kisaran 406 orang. Ya, dia datang, misalnya saya tuh datang tuh saya merasa sehat, saya belanja tuh. Datang ke kampus naik motor, terus ketemu sama orang, salaman, terus ngobrol kayak gini, muncrat. Nah, Bu Ika nanti ketemu sama siapa tuh di rumahnya, ketemu sama tetangganya, ketemu sama siapa, panjang rutenya, itu kisaran 5 hari aja, itu udah bisa menularkan ke 406 orang. Intinya tidak disadari gitu ya? Nggak disadari, karena merasa sedang itu sehat-sehat saja gitu ya. Lalu kalau seandainya kita buat ada satu orang yang menuruti himbauan kisaran 50% tuh.
ya, dia mengikuti bahwa dia hanya berinteraksi dengan beberapa orang tertentu saja gitu ya. Maka dia bisa menginfeksi itu kisaran 15 orang selama 5 hari. Lebih turun. Jadi misalnya dia setiap hari beli makan, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip sama tetangga, lalu belanja sore-sore, terus nongkrong-nongkrong malam, itu bisa menginfeksi 406 orang selama 5 hari. Lalu kalau seandainya dia sendiri, ternyata dia cuma beli makan doang habis pulang. Biasanya makan di tempat terus bungkus, makan tuh bungkus. Lalu kalau mau cerita sama tetangga, mungkin tetangga 2 orang tetangga atau 3 orang tetangga, mungkin dia bisa hanya menginfeksi 15 orang selama 5 hari. Lebih turun gitu ya. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kalau seandainya dia sudah terinfeksi, lalu 5 hari dia hanya berdiam di rumah, palingan beli makan doang gitu ya. Betul. Itu misalnya mungkin ini apa ya, pakai ojol GoFood atau gitu ya. Karena GoFood pakai GoFood. Nah, itu kisaran selama 5 hari dia bisa menginfeksi sebanyak 0,625 orang. Nah, kalau misalnya 30 hari itu dia bisa mencapai 2,5. Nah, kalau yang tadi yang 406 hari itu 5 hari dia 2,5 orang terinfeksi, lalu selama 30 hari dia mencapai 406 orang. Jadi sebenarnya selama sebulan itu dia bisa menginfeksi sangat banyak, ratusan orang gitu ya. Makanya semua sekarang di Instagram, di WhatsApp, di video apapun di YouTube tuh semua orang pada pakai tenaga kesehatan itu pada buat postingan kan. I stay at work for you and you stay at home for us. Bahasa lambungnya gitu, itu intinya kita tetap bekerja untuk Anda dan Anda harus stay di rumah bekerja untuk kita gitu ya. Jadi intinya kita harus sadar himbauan gitu ya. Kasihan sih sebenarnya tenaga medis itu, kenapa dia orang yang pertama terpapar dengan penyakitnya. Dengan orang terinfeksi misalnya gini, kalau orang terinfeksinya kooperatif ya, misalnya gini. Saya batuk dok, kata gitu kan. Batuk kenapa? Emang selama ini berjalan kemana? Dia padahal habis pelesiran. Kenapa pelesiran? Karena kemarin kan tiket pesawat turun kan, tiketnya 50%. Ya jalan-jalan ke Korea. Ke Korea cuma 250.000 kan, bahagia dia. Ke Jepang 400.000. Karena memanfaatkan situasi, memanfaatkan kapan lagi ke Jepang ke Korea? Pak, kalau nggak sekarang, pergilah dia. Ternyata di sana dia kena virus, bawa ke Indonesia, batuk-batuk tuh ternyata. Ketemu sama dokter, sama perawat, ditanya, emang sebelumnya kemana? Enggak kemana-mana dok, saya di rumah aja. Batuk ya? Ya, dikirain batuk. Si perawat itu pasti akan menangani, mungkin karena batuk biasa, karena tidak ada riwayat berpergian ke tempat yang terinfeksi. Betul. Dengan apalagi dengan tidak adanya APD sekarang gitu kan, dia pegangan semua, terus terpapar dong si perawat itu sama si dokter itu kan, kasihan sebenarnya. Karena dikiranya memang itu adalah batuk biasa, gejala biasa. Kayak kemarin itu dokter yang ada yang dari pasien dari Lampung yang positif pertama kali itu kan dia pulang dari Bogor. Saya sih nggak terlalu Islamic center banget ya, maksudnya nggak Islamic banget gitu ya. Jadi nggak itu banget, tapi setidaknya mulai sekarang kita mungkin